Jesus. Apakah saudara mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus? Saudara, ini pertanyaan yang sangat penting dalam dua event kita bersama, yaitu yang pertama, memasuki masa Prapaskah saat kita menjalani ziarah batin. Ini pertanyaan yang sangat penting buat saudara. Apakah saudara mengasihi Yesus? Jalani masa Prapaskah ini dengan pertanyaan yang sungguh, karena seluruh firman Tuhan tersirat dalam satu hal ini. Apakah saudara mengasihi Yesus? Pertanyaan ini juga menjadi sangat penting pada saat kita bersama akan melantik badan-badan pengurus kita. Sebagaimana Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Menjadi pertanyaan mula-mula sebelum Petrus sungguh-sungguh menjadi rasul Tuhan. Pertanyaan ini pertanyaan yang utama dan penting buat setiap orang yang melayani Tuhan. Tidak ada dasar dan fondasi lain kita melakukan pelayanan kalau kita tidak menjawab pertanyaan ini. Kalau pelayanan kita tidak didasarkan dari jawaban pertanyaan ini, kita memiliki motivasi yang salah dalam melayani. Apakah saudara yang mau dilantik Tuhan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saya rasa setiap orang Kristen kalau ditanya apakah ia mengasihi Yesus, semua akan menjawab yes, ya, absolutely, ya. Tetapi saya mau ajak saudara untuk bertanya terhadap diri saudara sendiri. Apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Apakah jawabnya akan sama? Atau yang kedua, kalau Yesus sendiri seperti Petrus datang di hadapan kita dan bertanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Apakah jawabnya juga sama? Ya, absolutely. Darah Yesus berkata, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Pertama, perhatikan saudara, ini menjadi acuan yang penting untuk saudara menjawab apakah aku mengasihi Yesus. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatakan dirinya kepadanya. Dua hal kita garis bawahi mengenai apakah saudara mengasihi Yesus. Dari Yohanes pasal 14:21 ini menyatakan dua hal yang akan muncul atau terjadi buat setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dan kalau dua hal ini tidak muncul dalam kehidupan kita, itu berarti kasih kita kepada Yesus hanya sebatas lidah yang tak bertulang, sebatas kata-kata, dan tidak sungguh-sungguh di dalam perbuatan dan kebenaran. Yang pertama, ayat ini sangat eksplisit bahwa kita mentaatinya, kita mentaati setiap perintahnya. Itu bukti dan tanda bahwa kita mengasihi Yesus. Dan yang kedua, kalau hidup kita ini menyatakan kehadiran Kristus, dan itu tema kita hari ini. Kalau hidup kita ini menyatakan kehadiran Kristus. Dari firman Tuhan yang kita baca, yang pertama saya rasa maksudnya sedemikian jelas, memegang dan melakukan perintahku, itulah orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi yang kedua nampaknya agak samar karena dikatakan ia akan menyatakan dirinya kepada kita, itu tanda kasih. Dalam King James Version dikatakan I will manifest myself to him. Apa artinya itu? Manifest, saudara, secara harafiah itu berarti memancarkan cahaya. Secara harafiah manifest itu apabila sesuatu yang tertutup dan tidak kelihatan dan kita pecah dan kemudian keluar dan muncul, itu sama dengan wahyu, itu sama dengan penyataan.
sehingga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Itu harafiah daripada manifest. Jadi dengan demikian saudara, Ia akan menyatakan dirinya kepada kita. Manifest itu berarti kita menjadi instrumen, kita menjadi alat, saluran yang pertama manifest, memancarkan terang Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi nampak dan kelihatan oleh karena kita, kehidupan kita ini. Maka sejak awal kita ini gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang kelihatan di dunia ini. Siapa dapat melihat Kristus? Dia tidak kelihatan, dia sudah naik ke surga. Tetapi dunia tetap dapat melihat tubuhnya. Karena kita adalah tubuh Kristus, kita memancarkan Kristus. Kristus yang tidak kelihatan itu nampak dalam kehidupan di dunia ini oleh karena kehidupan kita. Itulah yang dimaksud ayat. Itulah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Hidup kita memancarkan Kristus. Orang melihat Kristus dalam ucapan, perkataan, dan perbuatan kita ini. Seberapa banyak saudara yang menyanyikan atau suka mendengar Sari Simorangkir dalam gerakan gereja baru banyak dipakai Tuhan untuk mengubah lagu yang memberkati banyak orang. Salah satu lagunya berjudul apa? Tuhan di hidupku. Siapa yang tahu lagu ini? Tuhan di hidupku. Tidak banyak kita mengikuti lagu di Indonesia. Tapi kalau kita mau simak syairnya, menyatakan ayat yang kita baca hari ini, dikatakan dalam referennya yang diulang berkali-kali, ku nyatakan Engkau Tuhan, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Itu kata yang sangat indah. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Itu manifest. Hidup kita mewujudkan, menyatakan Kristus. Tuhan di setiap ucapanku dan perbuatanku, ku nyatakan Engkau. Referen yang diulang-ulang sangat indah. Dan dikatakan Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Saudara, sebagai pengikut Kristus, anak-anak Allah yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, kita akan menyatakan Kristus dalam hidup kita ini, menampilkan Kristus dalam perkataan dan perbuatan kita ini. Inilah kesaksian yang paling hidup, yang paling efektif saudara dari setiap orang Kristen, yaitu hidup kita sendiri, bukan sekedar ucapan, bukan sekedar kata-kata. Memang sangat penting kita bersaksi dengan kata-kata, tetapi menjadi hal yang sangat menyakitkan, bahkan menjadi batu sandungan yang berat buat Tuhan apabila ucapan kesaksian kita itu tidak disertai dengan hal yang satu ini yang sangat penting, bahwa hidup kita sungguh-sungguh memancarkan Kristus, bukan kontradiktif yang luar biasa antara perkataan kesaksian kita dengan praktek hidup kita sehari-hari. Hidup seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus karena telah disentuh oleh kasih Tuhan itu, diubahkan oleh kasih Tuhan itu, dan menerima kuasa Tuhan, rohnya bekerja, penolong yang menjadi roh yang menyempurnakan dalam kehidupannya dan menjadikannya manusia baru, merupakan kesaksian yang berbicara jauh lebih keras dalam kehidupan ini dari ribuan dan jutaan kata-kata, saudara. Rasul Paulus menggambarkan hal ini dengan berbagai macam ilustrasi. Bagian firman Tuhan yang dikatakan, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah hidup di dalamnya. Saya rasa ini tidak harafiah, karena
bait Allah yang dibangun Salomo begitu megah dan indah, Allah katakan tidak dapat memuat Allah. Bahkan bumi, Mazmur berkata, bumi dan langit yang begitu dahsyatnya tidak dapat menampung aku. Jadi apa artinya tubuh kita? Apakah bisa menampung Tuhan? Tetapi ayat ini mau berbicara, kalau Tuhan berbicara dan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita ini, dan ada karyanya dan firman-Nya dan hidup kita ini yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, bekerja dalam hati dan pikiran kita, maka kita ini seperti bait Allah yang akan memancarkan Allah dalam kehidupan kita ini. Ilustrasi yang lain juga indah dikatakan oleh Rasul Paulus. Gambaran ini berkata demikian, karena telah nyata, ternyata. Jadi ini bukti kalau orang mengasihi Tuhan. Kamu adalah surat Kristus. Ini ilustrasi kedua yang indah juga dari Rasul. Kita semua ini seperti lembaran kertas yang ditulis oleh Kristus. Dan setiap orang yang melihat hidup kita ini seperti surat Kristus, sehingga orang dapat membaca Kristus. Tidak ada surat, mungkin jarang sekali surat seperti dulu sebelum ada electronic mail dan seterusnya ya. Kita jauh tidak bisa berjumpa. Saya kalau ingat studi dulu menunggu mungkin 1 minggu lebih untuk menerima surat. Tetapi meskipun jauh, tidak, surat itu membuat saya berjumpa dengan orang yang saya kasihkan. Dan kita diingatkan, itulah kita. Kita adalah surat Kristus. Ditulis oleh Kristus sendiri, katakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Dan ini semua yang akan melayani di gereja ini, garis bawahi ini ya, sangat penting. Bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ketiga. Betapa indah setiap sendi dalam hidup kita ini sudah selayaknya menjadi kertas yang dipakai menjadi guratan indah yang ditulis oleh Tuhan sendiri untuk menyatakan kasih-Nya. Begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini. Maka mari kita lebih konkret. Lalu bagaimana apabila Tuhan manifest dalam kehidupan kita ini? Dimanapun saudara, apabila kita menemukan kehadiran Kristus dalam kehidupan seseorang yang mengasihi Tuhan, kita akan menemukan 5 manifestasi akan dengan cepat saya sampaikan dalam kehidupan umat Allah. Yang pertama, itulah masa prapaskah buat kita, agar kita sungguh-sungguh menyambut Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan kita sungguh-sungguh mengasihinya. Itu berarti ini adalah masa pertobatan. Masa prapaskah disebut sebagai masa pertobatan yang sungguh. Kalau Tuhan manifest dalam kehidupan kita, ini tanda yang pertama yang tidak bisa tidak mengawali daripada semuanya. Umat Allah akan benar-benar menyadari, tersungkur di depan Tuhan oleh karena dosa-dosa dan kesalahannya. Sekali lagi, bukan karena melihat dosa orang lain dan membicarakan dosa orang lain. Masa prapaskah bukan saat untuk kita melihat orang lain. Orang yang manifest Tuhan, yang bertemu dengan Tuhan, dengan tulus dia akan tersungkur dan dia mengakui dosa dan kesalahannya dan menghampiri tahta anugerah Tuhan. Mereka bukan orang-orang seperti yang digambarkan umat Allah pada akhir zaman. Kitab Wahyu menguatkan, sudah diberikan oleh Allah kepada Rasul Yohanes pada waktu di Pulau Patmos. Dibukakan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini, dan yang dibukakan dan dilihat oleh Rasul Yohanes dan ditulis di dalam Kitab Wahyu dikatakan demikian. Dan raja-raja di bumi. Dan lihat peliknya politik, apalagi di Indonesia. Pada saat saudara lihat KPK versus Polri, raja-raja atau penguasa, para politikus, orang-orang yang duduk di atas,
dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira. Sudah lihat rekening gendut para perwira di Indonesia, dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa, dan semua juga budak serta orang merdeka. Artinya semua lapisan manusia dari atas sampai bawah bersembunyi. Ini kata saudara yang sangat penting, yang saudara hancurkan pada masa prapaskah ini. Tidak ada satupun kita bersembunyi. Dikatakan bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung, dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang tempat mereka bersembunyi itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikan kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta, terhadap murka anak domba itu. Karena itulah manusia sekarang ini merasa aman dan bersembunyi, berkilah dengan dosa dan kesalahannya, melempar kambing hitam kepada orang lain. Ada banyak batu karang yang mau menutup kita, bersembunyi di hadapan Tuhan. Mungkin begitu busuknya hidup kita ini, tetapi kita seperti piala, digosok mengkilat luarnya, tetapi dalamnya penuh dengan hal yang kita sembunyikan. Dan untuk itu KPK didirikan oleh Ibu Megawati pada waktu itu, supaya semua orang yang kelihatannya mengkilat luarnya itu, pejabat-pejabat itu, KPK dapat membuka dan memuat. Karena ini tanda-tanda manusia zaman sekarang ini, penuh kebobrokan, tetapi kemunafikan, tampil seperti umat kudus, tetapi menyembunyikan banyak hal, bersembunyi di balik batu-batu karang dan gunung-gunung. Runtuhlah menimpa kami, kubur kami, supaya Dia yang duduk di atas tahta tidak melihatnya. Saya berdoa tidak ada satupun kita yang masuk seperti digambarkan dalam Wahyu ini. Itulah masa prapaskah penting buat kita, supaya kita keluar dari gunung batu kita, tempat kita bersembunyi, kemunafikan kita, dosa yang kita sembunyikan. Orang yang bertemu dengan Tuhan, manifest yang pertama, dia akan berkata seperti Nabi Yesaya pada waktu bertemu dengan Tuhan. Tak mampu matanya memandang terang yang sangat kudus, dan dia tersungkur dan berkata, celaka aku ini Tuhan, celaka aku ini, karena aku manusia berdosa, aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir, aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun sekarang mataku melihat Engkau, Sang Raja yang kudus. Yesaya 6 ayat yang kelima. Sebagaimana yang dialami juga oleh Yohanes ketika dia juga di Pulau Patmos pada waktu menerima kitab Wahyu ini. Dia berjumpa dengan Tuhan dalam penglihatan yang dahsyat. Digambarkan Wahyu pasal 1 12 sampai dengan 17. Tuhan yang dilihatnya itu dikatakan, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih mentah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Mau bertemu dengan Tuhan. Dan ini dahsyatnya Yohanes bertemu dengan Tuhan. Suaranya bagaikan desau air bah yang dahsyat. Dan mau lihat tsunami yang menghancurkan Aceh, derunya seperti itu kalau Allah berbicara. Di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2 yang siap untuk merobek kita. Dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Maka aku, Yohanes, tersungkur dan tak mampu memandangnya. Di depan kakinya sama seperti orang yang mati dan mengalami maut di hadapannya. Karena menyadari ketidakpantasannya, ketidaklayakannya, sadar akan setiap dosa dalam kehidupannya di hadapan Allah yang kudus.
Saudara, itulah maksud masa Prapaskah. Supaya kita sungguh-sungguh membuka diri kita ini. Dan karena itulah Yohanes beroleh kasih karunia. Ini langkah pertama, saudara, dikatakan. Tetapi Tuhan meletakkan tangan kanannya di atasku pada waktu aku tersungkur seperti orang yang mati menerima maut Tuhan itu. Lalu dia berkata, jangan takut, akulah Alfa dan Omega, dan seterusnya. Hanya dengan pengakuan dosa, hanya dengan pengakuan dosa yang tulus dan sungguh, membawa kita boleh masuk dalam tahta anugerah Tuhan. Bagi yang berkuasa, membawa kamu dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Yang pertama, kalau kita tidak mampu memasuki manifest Tuhan yang pertama ini, sudah tidak akan menerima anugerah berikutnya. Ini dasar bahwa kita akan memancarkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan dan pengakuan dosa, umat Allah akan menyatakan kuasa yang mengalahkan dosa. Sebesar apapun dosa, sehitam apapun dosa kita, mungkin merah seperti darah, tetapi anugerah Tuhan akan membawa manifest yang kedua, putih seperti bulu domba. Umat Allah akan menyatakan kuasa yang mengalahkan dosa, baik dalam hidup kita maupun buat orang-orang yang akan kita layani. Segala kuasa dosa yang mengikat, yang membelenggu hidup manusia, yang sudah membuat kita ini menjadi aib dan kotor dalam hidup kita ini, kita akan menerima manifest yang kedua, ajaib, seperti air dahsyat, menyucikan dan membersihkan kita, melepaskan kita, dan bahkan kita dipakai untuk melayani orang-orang yang diikat oleh kuasa-kuasa dosa. Bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini, dan orang-orang Kristen dipakai untuk mengusir setan dan melepaskan ikatan-ikatan kuasa ini. Inilah manifest yang kedua. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah memasuki yang pertama dan yang kedua, saudara akan lihat saudara sendiri akan dibebaskan dari kuasa ikatan dosa, dan bagaimana saudara dipakai Tuhan untuk juga melepaskan ikatan-ikatan kuasa dosa dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, saudara, umat Allah akan menyatakan kekudusan Allah. Jadi sangat penting, saudara, itulah masa latihan kita bersama, kekudusan Allah. Mengapa kita berpantang? Kita yang mau dilatih untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Manifest yang ketiga ini menjadi sangat penting. Kalau saudara disucikan dari dosa, hidup saudara menjadi kudus, terpisah daripada dosa, dan orang akan melihat terang Tuhan. Ucapan saudara kudus bukan seperti dunia ini penuh dengan kos. Ucapan dan perkataan saudara kudus, tatapan mata saudara kudus, sikap saudara kudus, cara bicara saudara kudus. Saudara bekerja di perusahaan kudus, saudara dimanapun. Itulah manifest ketiga, orang-orang menjadi umat kudus, umat ciptaan baru dari Allah. Yang keempat, umat Allah itu kemudian akan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Sekali lagi, bukan pekerjaan kita, Allah yang bekerja, dan kita akan dipakai oleh Allah. Itu manifest yang keempat. Dan yang kelima, akan sungguh-sungguh menjadi ciri hidup daripada setiap orang yang percaya. Umat Allah akan menyatakan kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur dalam hidup ini. Tanyakan, apakah nanti masa Prapaskah ini akan menutup hidup saudara, membalik hidup saudara dari penuh dengan omelan, kejengkelan, kerutu setiap hari, berubah menjadi manifestasi Tuhan dalam hidup ini. Bahwa saudara lebih banyak mengucap syukur dalam hidup ini, mengucap syukur senantiasa dalam hidup ini. Dan manifest itu dikatakan umat percaya seperti gambaran bacaan kita yang pertama, sorak-sore kegirangan dan sukacita yang besar
ada dalam hidup umatnya. Dan setiap orang akan melihat hidup orang-orang percaya, baik dalam keadaan suka dan duka dalam kehidupan ini. Orang Kristen dapat melihat, orang Kristen memancarkan ketegaran Allah, melihat bahwa selalu ada keselamatan dan damai sejahtera dalam kehidupan umat manusia, penuh dengan pengucapan syukur dan kegirangan sorak-sorai dan sukacita. Adalah manifestasi yang nyata dalam kehidupan setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita. Saudara-saudara, itulah orang yang memantulkan Tuhan. Dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada orang dunia mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu. Nah, itu manifestasi ketiga. Orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanku. Baca itu di Kisah Para Rasul pasal 2:25 sampai dengan 28. Maka menjadi ciri dari gereja tubuh Kristus, kita memuji Tuhan bersama-sama secara berbalas-balasan. Mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian, nyanyian syukur, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan selalu menjadi manifestasi yang keluar, baik di gedung gereja, baik rumah tangga kita, keluar nyanyian dan puji-pujian bahwa Ia baik. Maka orang melihat Kristus dalam nyanyian, sorak-sorai dan pujian kita kepada Tuhan. Dengan suara nyaring bersorak-sorai sambil memuji-muji Tuhan, oleh karena Tuhan beserta dengan mereka. Saudara, masuki masa Prapaskah, dan segera kita persiapkan kita bersama untuk melantik badan pengurus kita. Seperti apa Kristus yang kita gambarkan dalam diri kita? Jawab itu, saudara. Selamat. Seperti apa Kristus yang kita gambarkan lewat diri kita dan pelayanan kita? Semoga di masa Prapaskah kita memeriksa hati kita dengan lebih sungguh. Apakah hidup kita memancarkan dan menjadi instrumen Kristus dalam kehidupan ini? Amin.